memang tidak bisa menerima Islam, diserang Arabnya dulu saudara. Sebetulnya tujuannya bukan nyerang Arab, nyerang Islam. Hari ini tujuannya bukan hanya nyerang Ba'alwi. Begitu Ba'alwi hancur, besok semua kiai dihabisi saudara. Hati-hati, jangan mau kita dipecah belah. Nah, makanya saya sampaikan di sini, kalau betul mereka terus mau mecah belah, rezim terus dukung mereka, kemudian aparat seenaknya menindas kita semua, saya akan ajak umat Islam semuanya untuk bangkit, kita lawan, kita berjihad tegakkan kebenaran. Takbir, takbir, siap bela Allah, siap bela Rasul, siap bela Islam, siap bela Quran, siap bersatu. Takbir, takbir. Nggak bisa. Kalau sekarang ada yang bilang presiden cawe-cawe di dalam pilpres dan pilkada, presiden sudah cawe-cawe dari waktu pilkada 2017 di Jakarta saudara. Presiden sudah cawe-cawe untuk memenangkan si penista agama di pilkada 2017, bukan baru sekarang. Kalau ada yang bilang ini presiden cawe-cawe sekarang, lu baru bangun tidur loh. Kemarin kemana? Betul, betul, betul. Sekarang baru sadar, iya ya, ternyata presiden begini-begini. Lu kemarin tidur, baru pada bingung. Pakai nyariin Habib Rizik mana? Habib Rizik ye, lu kangen. Nah kemarin kita berjuang dicaci maki, betul. Kita protes pemerintah dibilang teroris, betul. Kita lawan pemerintah saudara dibilang ekstremis, betul. Kita udah kasih tahu dari dulu, kalau NKRI mau selamat, makzulkan Jokowi, bubarkan PDIP. Udah dikasih tahu, nggak paham-paham. Akhirnya sekarang dia media berkelahi. Nah, rasain, betul, betul, betul. Nah, sekarang kalau dia media berkelahi bagaimana? Jangan pisahin. Ngapain lu pisahin? Saudara, saya mau tanya nih semua, adu domba hukumnya apa? Jawab yang kompak dong. Masa lu adu domba nggak tahu hukumnya? Ayo nih orang jalan kesadaran nih, adu domba hukumnya apa? Yang kompak, adu domba hukumnya apa? Adu manusia, adu manusia, adu setan. Nah, katakan wahai Nabi, katakan wahai Rasul, katakan kepada siapa? Katakan kepada kau punya umat, baik umat yang hidup di zaman Nabi yaitu para sahabat, maupun umat yang akan datang sesudahnya, termasuk kita yang hadir malam ini di tempat ini saudara. Nabi diperintahkan oleh Allah, katakan, sampaikan kepada kau punya umat. Apa yang harus disampaikan? Apa kata Allah? Sampaikan kepada mereka, wahai Rasul, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu sekalian betul-betul sungguh-sungguh cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Maksudnya ikuti Nabi. Allah yang suruh saudara. Hei Rasul, sampaikan kepada kau punya umat, kalau betul-betul mereka cinta kepada Allah, syaratnya ikuti Nabi. Jadi mutabatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah syarat mutlak untuk cinta kepada Allah. Dusta orang mengatakan cinta kepada Allah kalau dia tidak ikut Nabi. Dusta kalau orang mengaku cinta kepada Allah kalau dia tidak mau mengikuti Nabi. Bohong. Orang boleh teriak-teriak cinta kepada Allah, cinta kepada Allah, kalau dia nggak ikuti Nabi, kalau dia nggak mau tunduk sama syariat Nabi, kalau syariat Nabi dilanggar terus, apalagi ditentang, apalagi ditolak, terus ngaku cinta kepada Allah, nggak bisa saudara. Ayat ini menunjukkan bahwa syarat cinta kepada Allah, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu betul-betul cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku, yaitu ikuti Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Jadi syarat cinta kepada Allah harus ikut Nabi. Sekali lagi, syarat cinta kepada Allah harus ikut. Siap ikut Nabi? Takbir, sallu ala Nabi. Nah, terus ayatnya ada lanjutannya. Katakan ya Muhammad kepada kau punya umat, kalau mereka betul-betul cinta kepada Allah, ikuti dong Nabi. Nah kalau sudah ikut Nabi bagaimana? Allah nyatakan yuhibbukumullah. Kalau kita sudah ikut Nabi, apa kata Allah? Yuhibbukumullah, niscaya pasti Allah akan cinta kepada kamu sekalian. Subhanallah. Artinya apa saudara? Artinya syarat cinta kepada Allah ikut Nabi. Kalau sudah ikut Nabi dicintai Allah. Artinya
syarat cinta kepada Allah dan syarat dicintai oleh Allah cuma satu syarat, ikut Nabi. Itu aja syaratnya. Ikut Nabi berarti kita cinta kepada Allah. Ikut Nabi berarti kita akan dicintai oleh Allah. Jadi syarat mencintai Allah dan syarat untuk dicintai oleh Allah harus ikut kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya ikut kalau Nabi sudah mewajibkan, Allah dan Rasulnya sudah mewajibkan kita sholat 5 waktu, ya sholat. Kalau Nabi kita perintahkan kita untuk puasa Ramadan, ya puasa dong. Kalau Nabi sudah ajarkan kita untuk membayar zakat, ya bayar dong zakatnya. Kalau Nabi sudah mengharamkan perjudian, ya jangan judi dong. Kalau Nabi sudah mengharamkan minuman keras, khamar yang menghilangkan akal, ya jangan mabok dong. Kalau Nabi sudah mengharamkan perzinahan, jangan berzinah dong. Itu namanya ikut Nabi, saudara. Kira-kira jelas gak? Kadang-kadang maulidnya rajin ikut Nabi, pulang judi online. Gue curiga dah pakai megang HP nih. Ini lagi ngerekam apa lagi judi online? Mudah-mudahan di sini nggak ada. Amin. 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 Kita lagi bingung kenapa judi online kok nggak ditangkap-tangkap oleh polisi. Lagi bingung kita mikir, nggak tahu anggota DPR pada doyan judi online. Pantas aja polisi nggak berani nangkep, betul? Betul? Kacau tidak? Kacau tidak? Udah gitu artis-artis saudara pada jadi iklan, mengiklankan judi online, nggak ditangkap juga. Yang ditangkap yang di kampung-kampung dia. Kacau tidak? Kacau tidak? Astagfirullahaladzim, tahu negeri mau dibawa kemana dah. Mudah-mudahan di sini nggak ada yang ikut judi. Amin. Amin. Siap lawan judi, siap hancurkan judi, siap ganyang judi. Takbir. Shallu ala nabi. Saudara, ini gara-gara judi online, saudara, ada suami istri polisi. Lakinya polisi, bininya polwan. Gara-gara judi nih, gara-gara judi, lakinya dibakar nih bininya. Lu bayangin, nah polisi aja mengkerap lihat judi main bakar. Nah di tengah masyarakat kan ada yang bunuh diri, ada yang stres, ada yang gila. Pemerintah mesti peduli, tangkap semua yang main judi, mau artis kek, mau anggota DPR kek, mau pejabat kek, mau jenderal kek, khususnya bandar-bandarnya, tangkap semua, jebloskan ke penjara. Betul? Setuju? Takbir. Alhamdulillah. Ayo takbirnya yang kompak, yang gak takbir gue curiga tuh. Lu jangan salahin gue loh. Ayo semua angkat tangannya, angkat tangannya. Siap lawan judi, siap lawan judi. Takbir. Sallu ala nabi. Alhamdulillah. Jangan, nah, Nabi larang juga nih, pejabat-pejabat nih perhatiin. Nabi larang korupsi gak? Mencuri halal atau haram? Mencuri halal atau haram? Haram, saudara. Nggak boleh kita mencuri, mencuri sedikit aja nggak boleh, apalagi korupsi triliunan. Makanya dari dulu saya udah ceramah, dari 20 tahun yang lalu saya usulin ke pemerintah, koruptor potong aja kepalanya. Setuju gak? Setuju gak? Lu setuju-setuju aja loh. Ini setujunya setuju ikhlas bener apa karena nggak kebagian nih? Ikhlas, amin. Amin. Ada yang protes ke saya, Habib jangan bikin-bikin syariat. Wah, itu kan mencuri dipotong tangan, kenapa Habib bilang mesti dipotong kepala? Wah, jawab jangan. Jawab jangan. Kapan? Tahun depan. Biar diundang lagi sama Habib Toha. Masya Allah, jawab benar. Saudara, saudara, sebetulnya nisab daripada potong tangan, saudara, hanya beberapa gram emas saja. Orang mencuri, saudara, mencuri nih, mencuri seekor kambing, bisa dipotong tangannya kalau harganya memang sudah mencapai nisab, saudara. Nah, nisabnya cuma 1/4 dirham menurut sebagian ulama, saudara. Ada yang lebih dari itu. Nah, cuman jadi sekarang iya, kalau mencuri kambing dipotong tangan, karena nyurinya pakai apa? Ayo jawab yang gampang, nyurinya pakai apa? Nyolong 10 juta, nyolongnya pakai apa? Pakai apa? Makanya yang dipotong. Nah, sekarang saya tanya, kalau korupsinya 1 triliun, itu pakai apa tuh?
Jawab yang keempat, pakai tangan. Bukan pakai apa? Otak di mana? Potong kepalanya. Setuju gak? Setuju gak? Apalagi zaman sekarang korupsinya udah gila-gilaan. Betul? Betul? Korupsinya udah gak tanggung-tanggung. Dulu zaman Orde Baru korupsi di kolong meja. Ada korupsi, bukan gak ada. Ada, banyak. Tapi masih ada malu di kolong meja korupsinya. Begitu masuk reformasi, kita pikir ini mungkin bagus ini negara, saudara. Kita dukung reformasi, ganti itu rezim, saudara. Ternyata korupsinya naik ke atas meja. Loh, kita lagi lawan lagi nih korupsi di atas meja. Datang si brengsek. Lu tahu si brengsek gak? Lu tahu? Brengsek apa sih artinya? Lu buka kamus. Brengsek itu orang yang gak ikut aturan, yang aturannya suka dibuat-buat. Kalau aturannya nggak sesuai, dirubah biar sesuai sama dirinya. Di negeri kita ada gak? Ada gak? Itu namanya siapa? Begitu zaman si brengsek ini, saudara tahu korupsinya sama meja-mejanya dibawa lari. Udah kacau gak? Kacau tidak? Sama gitu saya mau tanya sekarang, saudara. Saya mau tanya nih semua, mau negara baik tidak? Mau negara berkah tidak? Betul? Ikuti Nabi, saudara. Ikuti Nabi. Nabi haramkan kita mencuri, jangan mencuri. Nabi haramkan kita mengambil harta orang lain tanpa hak, jangan korupsi. Ikuti Nabi. Kalau kita ikuti Nabi, negara ini akan berkah, negara ini akan makmur, insya Allah. Jangan korupsinya merajalela, jupinya merajalela, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Makanya saya mau tanya lagi nih, saudara udah bertahun-tahun saya ajak umat Islam, ayo revolusi akhlak, ayo revolusi akhlak. Kita mulai dari diri kita sendiri dulu, saudara. Yang belum sholat, ayo sholat. Yang sudah sholat, perkuat lagi sholatnya, saudara. Yang masih menenggak minuman keras, stop minuman kerasnya, saudara. Yang masih maksiat, stop maksiatnya. Karena perjuangan kita sulit mendapat pertolongan Allah, sulit diberkahi oleh Allah kalau kita masih maksiat. Maksiat itu sumber musibah, sumber malapetaka. Maksiat itu yang membuat, saudara, kita menjadi tidak berkah. Maksiat itu yang akhirnya membuat perjuangan kita sampai saat ini belum dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu saya mau tanya semua nih, berjuang nih, siap berjuang? Siap berjuang? Mau menang tidak? Mau menang tidak? Betul? Nah, kalau mau menang, saudara, mau menang, tingkatkan iman dan takwa kepada Allah serta bersatu, jangan mau dipecah belah. Saya mau tanya sekarang semua di sini, siap bersatu? Siap bersatu? Siap bersaudara? Takbir. Kita lagi berjuang habis-habisan lawan korupsi, saudara, lawan ketidakadilan, lawan kezaliman, lawan narkoba, lawan judi, habis-habisan. Kita tahu muncul ada yang mancing-mancing soal nasab. Unyil. Udah gitu ada artis dangdut berubah jadi ahli nasab. Gua nggak paham belajarnya di mana, di dalam gendang kali. Astagfirullahaladzim, kacau tidak? Artis dangdut belajar nasab enggak jadi mufti, ngumumin saya batalkan nasab Ba'alwi. Kadal kebon. Udah kacau ini negeri, Habib Hamid, kacau ini negeri. Udah gitu ada pakar ahli ikan nila. Udah tahu ikan nila? Dia pakar dari BRIN, Toto tampil sebagai pakar nasab ikan cupang. Udah kacau ini negeri, kacau tidak? Kacau tidak? Si Imat, udah tahu Imat? Gue kira udah nggak kenal. Membatalkan nasab Ba'alwi, nah nasabnya aja nggak jelas. Ntar dibilang Imat bin Sarman, ntar dia ngaku Imat bin Sarmana, ntar jurusan lain lagi Imat bin Usman. Kita lihat, saudara, datanya di SMP, saudara, datanya di SMP, begitu lihat nama bapaknya Sam'un. Ini bagaimana cerita aja nasab lu aja gak jelas. Mengutak-ngatik nasab Ba'alwi, kacau tidak? Kacau tidak? Dia bikin catatan isinya rasis, disebut tesis. Udah kacau dah. Makanya saya dukung Rabita Alawiyah, saudara, mengundang untuk diskusi ilmiah. Setuju tidak? Setuju tidak? Bukan ini berkali-kali saudara nantang saya,
ajak Robito atau Ba'alwi yang mana saja untuk berdebat 3 hari 3 malam. Wow, di Banten ini saudara. Saya punya mantu lapor, Abah Habib Hanif nih, ini ditantang berdebat nih Pak di Banten. Sama siapa? Sama si Imad. Nantangnya bagaimana? 3 hari 3 malam. Berangkat, hadapin. Begitu datang dia lari. Iya, ini dia nih Imad Al-Kaburi. Udah kacau gak? Makanya kita lihat besok nih diundang Marobito dan nggak datang lagi, saya julukin Al-Kaburi Ri. Setuju gak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, tadi kita sudah menyimak ceramah dari imam besar kita Habib Rizik Syihab ya, yang mana beliau menyampaikan bahwa kita jangan mau diadu domba ya. Kita harus berjuang bersama menegakkan keadilan melawan pemerintah yang sekiranya itu merugikan rakyatnya. Kita harus bersatu menegakkan ajaran Islam ini ya. Itu amanat dari Habib Rizik Syihab ya. Dan beliau sedang berjuang menegakkan ya, agama Islam ya. Kita bantu ya, minimal kita ya hadir ya, atau menuntut ilmu agama supaya kita lebih tahu lagi ya ilmu agama. Oke, Bapak Ibu, kita doakan Habib Rizik Syihab semoga sehat selalu, amin ya Allah, amin. Allah panjangkan umurnya, amin ya Allah, amin ya Allah, amin. Terima kasih, sampai berjumpa di next video. Kita terus berjuang bersama imam besar Habib Rizik Syihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.